Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Medan. Syukur kepada Allah bahwasannya kita dapat beribadah pada hari Minggu 21 Juni 2020 di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marius Pratama Simbolon, mahasiswa STT Abdi Sabda yang sedang menjalani masa praktek atau masa kolegium pastoral mulai dari bulan Januari sampai nanti tanggal 15 Juli di Gereja Tuhan di GKI Sumut Medan ini. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Kristus Yesus, tema kita pada minggu hari ini ialah menang melawan dosa, yang terambil dalam Roma 6 ayat 12 sampai 23 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ayat 12, di ayat 11, Rasul Paulus sudah menjelaskan kepada kita bahwasannya diri kita sudah mati bagi dosa dan telah dibangkitkan, bahkan dimerdekakan untuk menerima sukacita, karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dia ingin memperingatkan ataupun menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma. Meskipun Paulus belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya untuk melayani di Roma. Dan Paulus pada saat menjelaskan nats bacaan kita ini sedang berada di Tesalonika. Jadi Bapak Ibu, yang ingin dijelaskan Paulus kepada jemaat yang di Roma adalah bahwasannya jemaat-jemaat yang ada di Roma, mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa ataupun perhambaan dosa, bahkan di bawah kuasa hukum Taurat. Tetapi mereka sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sudah percaya. Tetapi dengan melihat kondisi jemaat yang ada di Roma, merupakan jemaat-jemaat yang sangat intelektual, karena Roma merupakan tempat pusat kota. Jadi banyak sekali para ilmuwan, bahkan para orang-orang yang pandai ada di sana untuk menjadi jemaat. Dan yang Paulus takutkan di sini adalah mereka menjadi salah kira, salah memahami apa maksud dari perkataan Paulus mengenai mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi Paulus menjelaskan kepada mereka bahwasannya ketika orang percaya sudah hidup menjadi hamba kebenaran, maka seluruh kehidupannya haruslah benar, haruslah baik adanya, di mana ia menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan. Paulus berharap kepada jemaat yang ada di Roma yang telah menjadi hamba kebenaran, dan juga kepada kita Bapak Ibu, bahwasannya kehidupan kita haruslah menjadi kitab yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang, dan harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Baik melalui pekerjaan kita, atau yang lagi kuliah, baik melalui perkuliahan di kampus, ataupun dari adik-adik yang baru lulus katekisasi, dari kehidupannya di sekolah. Haruslah kita mencerminkan kasih Allah. Karena kita yang percaya kepada Allah adalah hamba dari kebenaran. Dan juga Paulus memperingatkan, kalau sudah menjadi hamba dosa, dia tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran. Mungkin dia akan bahagia dengan dosa yang dilakukannya, tetapi pada akhirnya dia akan menyesal. Tema kita pada minggu hari ini Bapak Ibu ialah menang melawan dosa. Untuk menang ataupun mendapatkan sesuatu perlu adanya strategi. Contohnya adalah strategi perang untuk menghadapi satu negara A melawan negara B. Maka diperlukan di situ sebuah strategi dan senjata untuk menjadi seorang pemenang. Jadi di sini Paulus juga menjelaskan kepada kita dan juga kepada jemaat di Roma bahwasannya tubuh kita ini adalah senjata. Yang pertama adalah senjata kebenaran, dan yang kedua adalah senjata dosa.
Lalu diperhadapkan dengan kita Bapak Ibu. Jika tubuh kita ini adalah senjata, mau jadi senjata yang manakah kita? Apakah kita mau menjadi senjata kebenaran yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia? Meskipun sangat berat, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang akan dihadapi. Atau kita mau menjadi senjata dosa, di mana kita senang-senang di dalam kehidupan dunia kita, menuruti keinginan daging kita, namun nantinya kita akan menyesal. Itu kembali kepada kita Bapak Ibu. Tetapi saya harap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah senjata kebenaran. Kita masuk mengenai strategi untuk menang melawan dosa. Karena kalau kita sudah menjadi dan memilih menjadi senjata kebenaran, iblis tidak akan membiarkan orang untuk percaya kepada Tuhan. Iblis tidak akan membiarkan yang pernah menjadi hambanya untuk meninggalkan dan menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran karena kita sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu strateginya Bapak Ibu, strategi apa yang harus kita lakukan untuk melawan si jahat ini? Untuk melawan iblis yang ingin menarik kita melalui keinginan daging, yang menjadi keinginan kita dalam kita menjalani kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama, yang bisa saya jelaskan di sini, tertulis dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Senjata yang harus kita gunakan ialah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jarahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan di dalam kita menjalani kehidupan agar kita memperoleh kemenangan atas kuasa dosa. Berat kan Bapak Ibu? Wah, memang berat. Siapa bilang menjadi orang Kristen dan untuk memiliki kebenaran itu gampang? Tetapi meskipun berat Bapak Ibu, ingatlah bahwasannya tangan Tuhan Yesus selalu menuntun setiap langkah kaki kita untuk menang melawan dosa. Tetapi Bapak Ibu, untuk menang melawan dosa, apakah kita bisa menggunakan kekuatan pemikiran, bahkan tindakan kita, diri sendiri? Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk menang menghadapi peperangan melawan dosa. Amin.